Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sambas Bismania. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini, tepatnya tanggal 25 Juli tahun 2025 ya teman-teman. Ini saya sudah berada di acara Gias, acara pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa keseruan videonya dan ada armada apa aja yang ditampilkan di acara Gias tahun 2025 ini, simak terus videonya sampai tuntas. Tanpa banyak basa-basi, ini kita langsung masuk aja ke area loket teman-teman ya, untuk mengambil tiket yang emang kebetulan sebelumnya udah kita pesan melalui online teman-teman ya, dengan harga Rp50.000. Selesai pengecekan tiket, di sini kita langsung mendapatkan gelang teman-teman ya. Sebelum masuk harus dipasang terlebih dahulu di tangan kita masing-masing. Dan ini jujur saja saya kali pertama mengunjungi acara Gias ini teman-teman ya. Jadi saya ditemenin ini satu teman saya yang ada di hadapan saya. Pertama kali masuk ini sudah terasa sekali dan terlihat sekali kemewahan di dalamnya teman-temannya, seperti yang teman-teman lihat. Oh iya, untuk acaranya ini yaitu diselenggarakan pada kemarin tanggal 23 apa 24 Juli teman-teman ya. Dan ini sekarang saya berkunjung di tanggal 25 Juli tahun 2025. Pertama kali masuk ini saya langsung dihadapkan dengan unitnya PO Bagong teman-teman ya, dengan menggunakan bodi Avante H8 dari karoseri Tentrem. Dan di hadapan saya ini tepat ada unit terbarunya PO Bagong teman-teman ya, menggunakan bodi Avante H8 Grand Captain dari karoseri Tentrem Malang. Mantap. Seperti inilah teman-teman ya suasananya. Ini belum terlalu malam juga ya, baru habis maghrib. Ini tanggal 25 hari Jumat 2025 teman-teman ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkunjung dan melihat langsung acara Gias tahun 2025. Ya, seperti inilah teman-teman ya kondisi dan suasananya ini pada malam hari teman-teman ya, belum malam-malam banget. Tadinya saya sengaja ngambil jam malam itu supaya gak terlalu ramai, dan ternyata di luar dugaan teman-teman. Ternyata pada malam hari juga lumayan ramai pengunjung yang datang teman-teman ya. Banyak tamu-tamu juga yang dari luaran sana berkunjung ke acara Gias ini. Oke teman-teman, sekarang kita berlanjut untuk melihat lebih detail armada PO Bagong ini teman-teman ya. Dan dalamnya juga sudah terlihat mulai pada turun yang review unitnya. Sekarang giliran kita untuk melihat langsung masuk ke dalam seperti apa ruangan interior bus ini ya teman-teman. Oke teman-teman, dan seperti inilah untuk tampilan ruang kemudinya teman-teman ya. Untuk bus ini sendiri menggunakan sasis Hino RM. Dan inilah tampilan dashboard depannya ya teman-teman. Sekarang kita berlanjut untuk melihat ke ruang penumpang. Untuk seatnya ini menggunakan konfigurasi 22 teman-teman ya, kiri 2 kanan 2. Dan di paling depan ini ada yang istimewa, cuma 2 seat ya.
cocok nih buat yang pengen rebahan selama perjalanan. Ya, seperti inilah teman-temannya kondisi di dalamnya. Di sini saya review singkat saja teman-teman ya, karena emang banyak orang juga yang lagi pada nyobain dan lihat-lihat. Jadi saya gak enak juga teman-teman ya. Untuk di belakangnya ada toilet juga. Di sini juga ada bagasi untuk barang-barang kecil teman-teman ya. Lumayan luas teman-teman jaraknya. Di atas ini sudah tersedia AC, port USB ya. Ini kita review singkat aja teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di acara Gias ini bukan cuma bus ataupun kendaraan besar lainnya ya. Di sini juga banyak mobil-mobil pribadi yang dipamerkan di acara Gias ini teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi dan berlama-lama, sekarang kita lanjut bergeser ke sebelah sini. Ini kita langsung akan segera menuju ke tempat dimana bus-bus keluaran terbarunya ditampilkan teman-teman ya. Nah, dan di hadapan saya ini sudah terlihat ada 2 unit armada bus teman-teman ya. Double decker karoseri Laksana. Dan di sebelahnya ada Avante H8 ya teman-teman. Mantap nih teman-teman. Double decker terbaru dari karoseri Laksana. Beginilah tampilan dari samping belakang ya teman-teman. Untuk busnya ini menggunakan sosis Volvo teman-teman. Di sebelahnya juga ada Avante H8. Ini entah milik perusahaan bus apa ya nantinya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bergeser lagi ke bagian belakangnya teman-teman. Bukannya saya gak mau lama-lama atau menyempatkan waktu untuk mereview unitnya, cuma ya karena melihat kondisi waktu juga, dan juga terlihat di dalam bisnya itu lagi banyak yang review juga teman-teman ya. Jadi pastinya kita susah untuk jalannya. Oke teman-teman, dan akhirnya ini kita tiba di ruangan dimana bus-bus keluaran terbaru dari beberapa karoseri besar di Indonesia ditampilkan teman-teman ya. Dan di hadapan saya ini saya langsung dihadapkan dengan busnya dari karoseri Adi Putro Malang ya teman-teman.
dengan menggunakan body jet bus 5. Oke ya, buat teman-teman yang tahu ini nantinya bakal jadi perusahaan bus mana ya, silahkan di komen-komen aja. Soalnya ini saya cuma review singkat, melihat-lihat dari eksteriornya aja ya teman-teman, jadi gak masuk sampai ke dalam. Seperti inilah kondisi di malam Sabtu ini ya teman-teman. Untuk tampilan dari depan ya, jet bus 5. Sekarang kita bergeser, lihat ke bagian belakangnya. Seperti inilah teman-teman ya. Teman-teman, barusan kita sudah lihat di pintu masuk pertama. Sekarang kita bergeser ke bagian situ ya teman-teman. Kita lihat ada armada bus apa aja. Dan ini jujur saja teman-teman, benar-benar keren banget pokoknya acara Gias ini ya. Dan ini menjadi kali pertamanya saya berkunjung ke acara Gias di tahun 2025 ini teman-teman. Sekarang kita lanjut bergeser ke sebelah sini teman-teman. Dan ini tepat di hadapan saya ada keluaran terbarunya dari karoseri Tentrem teman-teman ya. Menggunakan bodi Avante D2 yang ditopang di atas sasis Volvo B11R. Mantap, keren-keren. Ini ternyata milik PO Eva Star teman-teman ya. Bergeser ke bagian paling ujung, di sini sudah ada Avante-nya D1 teman-teman ya. Yang satu dek tronton teman-teman. Untuk yang membedakan di bodi Avante kali ini, untuk pintu depannya ini seperti terlihat double pintu teman-teman ya. Tuh, di sebelah depannya juga seperti pintu, padahal itu permanen ya teman-teman. Seperti inilah penampakannya, seperti yang teman-teman lihat. Oke teman-teman, barusan kita sudah melihat-lihat dari karoserinya Tentrem ya. Sekarang kita lanjut bergeser ke bagian belakang. Dan di bagian belakang ini pertama saya langsung dihadapkan dengan unitnya dari karoseri Laksana teman-teman. Yang dimana teman-teman mungkin sudah tahu lagi ini milik perusahaan mana ya, yaitu Putra Pelangi Perkasa. Untuk dari karoseri Laksana ini cuma menampilkan 3 unit teman-teman ya. Yang paling ujung itu ada Rosalia Indah dengan menggunakan bodi Legacy SR3X HD frame. Nah teman-teman, seperti inilah untuk tampilan dari depannya Rosalia Indah teman-teman ya. Dan di sebelahnya juga ini yang tengah ada unitnya PO apa ini ya, menggunakan bodi Legacy SR3 Neo Ultimate R. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bergeser ke sebelah. Dan ini dia yang istimewa di acara Gias tahun 2025 ini teman-teman. Dari karoseri New Armada dengan menampilkan bodi terbarunya yaitu
Skylander R25. Teman-teman, untuk tampilan dari depannya ya, sudah terlihat ini sangat jauh berbeda dengan gebragan sebelumnya teman-teman. Dari headlampnya juga ini sudah terlihat beda sekali ya. Untuk busnya sendiri ini menggunakan sasis Scania dengan menggunakan kaca tunggal atau kaca satu teman-teman ya, yang membuat penumpang nantinya leluasa untuk melihat ke depan. Ya, seperti inilah untuk tampilan dari luarnya teman-teman ya, Skylander R25. Begini dia untuk tampilan dari depannya teman-teman ya. Dan ini yang menggunakan bodi single glass, yang tengahnya double glass, dan paling ujung itu milik PO U-Trans menggunakan kaca ganda teman-teman ya, dengan sasis Volvo V11R. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser dulu ke bagian ujung untuk melihat unit terbarunya dari PO U-Trans. Inilah dia teman-teman ya, untuk tampilan lebih dekatnya. Unitnya U-Trans ini mungkin nantinya bakalan menjadi salah satu bus pariwisata paling mewah ya teman-teman, paling bagus. Saya mau lihat review ruang interiornya, tapi kelihatannya penuh teman-teman, banyak yang lagi review juga ya. Mungkin kita lihat-lihat dari luar aja seperti ini ya teman-teman, review singkat dari tampilan luar. Kita bergeser lihat bagian belakangnya teman-teman ya, dan tepat unit yang tengah itu milik PO Tinara Trans. Sudah terlihat jelas teman-teman ya, dari headlamp juga sangat jauh berbeda dengan gebragan sebelumnya. Oke teman-teman, dan di sini saya jujur penasaran ingin melihat seperti apa ruangan interior bus ini teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi sekarang kita review singkat aja teman-teman. Kita lihat masuk ke dalam unitnya. Daripada kita penasaran ya, sekarang kita spill aja untuk ruangan interiornya. Ini kita masuk dari pintu tengah ya teman-teman. Dan di sini kita langsung dihadapkan dengan toilet yang digunakan hanya untuk buang air kecil. Oke teman-teman, seperti inilah untuk penampakan ruang interiornya ya. Pas begitu masuk sudah terasa sekali kemewahan di dalam bus ini. Nah, dan beginilah untuk tampilan ruang kemudinya teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman kondisi di dalamnya ya. Sudah terlihat dan terasa sekali kemewahan bus ini teman-teman. Oke teman-teman, barusan seperti itulah review singkat saya bersama Skylander R255 milik U-Trans ya. Bukannya saya gak mau berlama-lama di dalam, tapi sudah mulai banyak juga yang memasuki busnya ya, jadi mulai susah untuk berjalan. Oke, sekarang kita lanjut bergeser lagi ke unitnya PO Rosalia Indah dan Putar Pelangi teman-teman ya. Tadi kita cuma melihat bagian depan, dan sekarang kita lanjut melihat tampilan dari bodi belakangnya ya. Ya, seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari bodi belakangnya ya. Teman-teman juga sudah pasti bisa membedakan dari gebragan sebelumnya ya. Ada yang membedakan dari unitnya. Oke teman-teman, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:15 ya. Dan sekarang saya akan segera bergegas untuk keluar dan pulang teman-teman ya. Bukannya saya gak mau berlama-lama ya, karena mengondisikan waktu juga. Ini sudah mulai malam hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai tuntas ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam videonya. Jadi teman-teman jangan segan-segan untuk berkomentar ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.